Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan, keyakinan masing-masing. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Arif Andika. Channel yang kali ini akan membahas seputar G30S PKI, suatu peristiwa penting bagi sejarah Republik Indonesia. Seperti biasa, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar channel ini. Peristiwa 30 September atau yang biasa dikenal dengan istilah G30S PKI merupakan peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia. Peristiwa kelam ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 di kota Jakarta dan Yogyakarta. 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Berikut adalah kronologi peristiwa G30S September PKI beserta sejarah dan kisah singkat pasca kejadian tersebut yang telah berhasil kami rangkum dari bonepos.com. 1. Sejarah singkat G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Letnan Kolonel Untung yang saat itu merupakan anggota dari Cakrawirawa, yaitu pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal dengan PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditemukan selang beberapa hari kemudian. 2. Pejabat tinggi yang menjadi korban. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastir Todarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isad Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya Ade Irama Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Piera Andres Tandem diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas beserta Letu Piera Tandem kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Hal ini sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel
Setsuit Tuban, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyonto. 3. Pasca kejadian. Setelah peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap. Termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, akan tetapi kemudian berhasil dilumpuhkan. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir tahun 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. 4. Diperingati pada zaman Orde Baru. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 5. Diabadikan dalam film propaganda. Pada tahun 1984, film dokumenter propaganda tentang peristiwa yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwi Payana yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya dengan harga 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditunjukkan sebagai propaganda politik. Apalagi di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin Cahya Nur tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Itulah beberapa fakta atau peristiwa penting pasca kejadian G30S September. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menjadi bahan edukasi bagi kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan yang terpenting, jika kalian mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.